Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bara Muslim Media yang dirahmati Allah, semoga sahabat semua senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan beriman, dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Bara Muslim Media yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut ke tema yang akan kita bahas, alangkah lebih baiknya jika sahabat yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu sebagai bentuk dukungan kepada channel ini untuk terus membagikan hal-hal yang bermanfaat dan mengandung kebaikan. Sahabat Bara Muslim Media yang dirahmati Allah, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 78 yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan sholat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya ketimbang bangun untuk melaksanakan sholat. Jika kita melihat jumlah jamaah yang sholat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jamaah pada waktu sholat lainnya. Padahal banyak keutamaan yang bisa didapat apabila seseorang mengerjakan sholat subuh. Tidaklah kita takut dikatakan sebagai orang yang munafik karena meninggalkan sholat subuh, dan kebanyakan orang meninggalkan sholat subuh karena aktivitas tidur. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dia laksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk itu, berikut ini adalah beberapa keutamaan mengerjakan sholat subuh yang wajib untuk sahabat ketahui. Yang pertama, disaksikan oleh para malaikat. Keutamaan sholat subuh yang pertama adalah orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid akan disaksikan oleh para malaikat yang bertugas di malam hari dan para malaikat yang bertugas di siang hari. Karena ketika waktu subuh tiba, bergantian para malaikat yang bertugas pada malam hari akan naik ke langit dan para malaikat yang bertugas pada siang hari turun ke bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat-malaikat siang bergantian mendampingi kalian dengan malaikat-malaikat malam, dan mereka berkumpul pada waktu sholat subuh dan asar. Setelah itu, malaikat yang semalaman menjaga kalian naik ke langit. Lalu Allah bertanya kepada mereka, dan Dia lebih tahu tentang mereka, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami datang kepada mereka ketika mereka sholat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah mendapatkan keutamaan sholat sepanjang malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang ketiga adalah dilapangkan rizki. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW sholat subuh. Begitu selesai, beliau pun kembali ke rumah dan mendapati putrinya Fatimah radhiyallahu anha sedang tidur. Kemudian beliau pun membalikan tubuh Fatimah dengan kaki beliau, kemudian mengatakan kepadanya, hai Fatimah, bangun dan saksikanlah rizki Rabbmu, karena Allah membagi-bagikan rizki para hamba antara sholat subuh dan terbitnya matahari. Hadis riwayat Baihaqi. Keutamaan yang selanjutnya adalah kunci kemenangan. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari, Rasulullah apabila hendak menyerbu suatu kaum, beliau menundanya hingga tiba waktu subuh. Dikisahkan pasca meletusnya perang Mesir Israel tahun 1973,
ada seorang tentara Mesir yang mengajak berbicara tentara Yahudi yang paham bahasa Arab. Tentara Mesir itu berkata, "Demi Allah, kami akan memerangi dan mengalahkan kalian sampai ada di antara kalian yang bersembunyi di balik pohon dan batu." Kemudian pohon dan batu itu mengatakan, "Hai hamba Allah, hai Muslim, ini ada Yahudi di belakangku. Kemari dan bunuhlah dia." Tentara Yahudi menjawab, "Semua itu tidak akan terjadi sebelum sholat subuh kalian sama dengan sholat Jumat." Yang kelima, keutamaan yang kelima adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang keenam adalah salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sholat subuh merupakan sholat bardain yang apabila dikerjakan maka akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan yang ketujuh adalah penghalang masuk neraka. Keutamaan sholat subuh berikutnya adalah merupakan salah satu penghalang masuknya kita ke dalam neraka. Maka dari itu lakukanlah sholat subuh maupun sholat lainnya dengan hati ikhlas dan niat semata ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita akan terhindar dari panasnya api neraka. Nabi SAW bersabda, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang kedelapan adalah sumber cahaya di hari kiamat. Sholat subuh merupakan sumber dari segala sumber cahaya di hari kiamat. Di hari itu semua sumber cahaya di dunia akan padam, matahari akan digulung, dan ibadahlah yang akan menerangi pelakunya. Yang kesembilan adalah berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW memberi janji, apabila sholat subuh dikerjakan, maka Allah akan melindungi siapapun yang mengerjakannya seharian penuh. Hadis yang diriwayatkan dari Jundab bin Sufyan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunaikan sholat subuh maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa yang membunuh orang yang menunaikan sholat subuh, Allah akan menuntutnya sehingga ia akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Keutamaan yang ke-10 adalah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan sholat subuh terutama apabila dilakukan secara berjamaah akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan dengan melaksanakan sholat subuh maka semua kegiatan manusia akan dilaksanakan pada waktu pagi hari, terlebih untuk aktivitas wajib, dan juga dilaksanakan secara berjamaah seperti sholat subuh. Yang ke-11 adalah tidak tergolong orang munafik. Manfaat sholat subuh bagi umatnya dapat menjadikan umatnya terhindar dari sifat-sifat munafik. Sholat subuh akan dapat menghindarkan kita dari penyakit kemunafikan tersebut, seperti yang telah dijelaskan dalam hadis sebagai berikut. Tidak ada sholat yang lebih berat dilakukan bagi orang munafik daripada sholat subuh dan juga sholat isya. Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang terdapat di dalamnya, niscaya mereka akan melakukannya kendati dengan merangkak. Sungguh aku telah hendak memerintahkan kepada petugas azan untuk iqamat, untuk sholat. Kemudian aku mengambil bara api dan kemudian membakar rumah orang yang belum tidak keluar melaksanakan sholat di masjid. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang ke-12, berpeluang mendapatkan pahala haji atau umroh. Bagi umat Islam yang selalu menjalankan kewajiban sholat subuh dan melakukan zikir hingga terbitnya matahari, maka orang tersebut akan berpeluang mendapatkan pahala haji atau umroh bagi amalan ibadahnya. Dasar dari hal ini adalah keterangan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat,
maka baginya seperti pahala haji dan umroh yang sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi. Keutamaan yang ke-13 adalah kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah subuh. Manfaat sholat subuh bagi umat Islam berikutnya adalah dapat memiliki kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah subuh ataupun sholat subuh berjamaah. Sholat sunnah subuh 2 rakaat ini memiliki kelebihan tersendiri yang telah disebutkan dalam hadis. 2 rakaat sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-14 adalah melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Mereka yang menjaga sholat subuh dan asar dijanjikan kelak di surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini akan menjadi ganjaran terbesar yang akan dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, kami pernah duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau melihat ke bulan di malam purnama tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rob kalian sebagaimana kalian melihat kepada bulan ini. Kalian tidak akan terhalangi melihatnya bila kalian mampu untuk meninggalkan sholat sebelum terbitnya matahari dan juga sebelum terbenamnya, maka lakukanlah. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk sahabat semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan share agar manfaat yang ada di video ini dapat dirasakan juga oleh sahabat-sahabat lain di luar sana. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.